Warung Abnormal adalah salah satu brand lokal Indonesia yang berhasil menyasar generasi muda seperti generasi milenial dan Gen Z dengan suasananya yang modern, nyaman, juga suasana santai dan menu yang terjangkau. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial menjadi kanal pemasaran utama. Namun, dalam upaya menarik perhatian, banyak brand terjebak dalam strategi yang mendorong konsumerisme berlebihan atau menampilkan gaya hidup tidak realistis. Dapat berdampak negatif secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi brand seperti Warung Abnormal untuk merancang strategi pemasaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan bertanggung jawab secara digital. Pemasaran etis adalah pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan nilai moral, kejujuran, dan juga kepedulian sosial dalam seluruh proses komunikasi pemasaran. Tanggung jawab digital adalah menekankan perlunya brand menyadari dampak dari pesan dan praktek digital mereka terhadap konsumen, terutama generasi muda yang sangat rentan terhadap tekanan sosial. Beberapa prinsip utama pemasaran etis dan digital responsibility adalah transparansi. Transparansi dalam menyampaikan informasi produk dan harga, juga mungkin bahan baku. Lalu yang kedua ada tidak mengeksploitasi kerentanan psikologis konsumen muda seperti FOMO atau mungkin tekanan sosial. Dan yang ketiga, mengedepankan nilai autentik dan relevan, bukan kemewahan atau gaya hidup palsu. Yang keempat, menghormati privasi dan data pribadi konsumen. Yang kelima, memperdayakan, bukan memanipulasi konsumen melalui konten edukatif dan inspiratif. Saat ini, Warung Abnormal memanfaatkan berbagai elemen dalam konten promosi mereka, seperti visual yang menarik, penggunaan gambar, dan desain yang eye-catching untuk menarik perhatian pengguna Instagram. Kedua, bahasa yang santai dan akrab, menggunakan bahasa yang dekat dengan keseharian audiens, menciptakan kesan yang ramah dan tidak baku. Dan yang ketiga ada hashtag yang kreatif, pemanfaatan hashtag unik seperti hashtag sarapan mantap dan hashtag paket terang untuk meningkatkan visibilitas dan mempermudah pencarian konten. Dan yang keempat ada konten interaktif, mengadakan kuis, giveaway, dan kontes foto untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Meskipun strategi ini efektif, Warung Abnormal menghadapi tantangan seperti penutupan beberapa gerai dan perubahan tren konsumen. Secara keseluruhan, konten promosi Instagram Warung Abnormal menunjukkan pendekatan yang kreatif dan efektif dalam membangun hubungan dengan konsumen muda. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, mereka dapat mempertahankan posisi mereka sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang menyenangkan dan terjangkau. Jika saya bagian tim pemasaran digital Warung Abnormal, saya akan menarik perhatian audiens dengan cara yang pertama, fokus pada nilai kebersamaan, bukan kemewahan. Konten media sosial yang berisi menampilkan gaya hidup, kebersamaan, dan koneksi sosial yang terbentuk di meja makan, dan bukan konsumtif dan kemewahan. Dan yang kedua, ada promosi yang sehat dan transparan. Alih-alih menekankan urgensi melembeli lewat taktik seperti flash sale atau promo akhir dunia, strategi promosi bisa dikemas secara berimbang dan jujur agar tidak menciptakan kecemasan dan konsumen. Dan yang ketiga ada soft selling. Soft selling adalah teknik pemasaran yang lebih halus dan persuasif dalam mempromosikan produk atau jasa. Tanpa menggunakan tekanan paksaan secara langsung terhadap pembeli, pendekatan ini fokus pada pembangunan hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan melalui komunikasi yang ramah, informatif, dan tidak mengintimidasi. Dan yang keempat, ada mempromosikan kesehatan mental dan self-care. Alih-alih ikut tren kompetisi gaya hidup, konten Abnormal bisa mengajak milenial dan Gen Z untuk jeda, ngobrol, dan menjaga kesehatan mental di Warung Abnormal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.